Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dalam video pembelajaran ini, kita akan memperdalam keuangan publik, khususnya mengenai topik barang publik. Berikut pokok pembahasan mengenai barang publik. Yang pertama, pengertian barang publik dan contohnya. Dan yang kedua, optimal provision barang privat dan optimal provision barang publik. Dan yang ketiga, contoh simulasi grafik optimal provision barang privat dan optimal provision barang publik. Yang pertama, pengertian barang publik dan contohnya. Apa itu barang publik? Sampah menjadi permasalahan di kota Dhaka, Bangladesh. Setiap hari, warga Dhaka membuang sampah di tempat pembuangan sampah, dan petugas persampahan akan mengambil sampah-sampah tersebut. Namun, petugas persampahan dari pemerintah jarang datang, sehingga sampah menumpuk. Maka dari itu, timbul pertanyaan, mengapa tugas pembuangan sampah tidak diserahkan saja kepada swasta? Masalahnya yaitu free rider problem. Permasalahan dalam menghadapi warga yang memanfaatkan layanan pembuangan sampah, tetapi tidak mau membayar tagihan layanan pembuangan sampah. Nah, barang-barang yang tidak terhindarkan dari free rider problem disebut barang publik. Ada juga kriteria barang publik. Yang pertama, non-rival in consumption. Jumlah konsumsi seseorang atas barang publik tidak mempengaruhi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut dalam jumlah yang sama. Dan non-excludable. Tidak ada larangan atas penggunaan barang publik oleh orang lain. Selanjutnya, apa contoh barang publik? Contoh barang publik di lingkungan kampus. Nah, pada tabel di sini terdapat dua sifat barang publik, yaitu rivalry dan excludable. Untuk mengetahui ini termasuk barang apa, kita bisa melihat pada tabel. Apabila rivalry ya dan excludable ya, maka private good. Contohnya warung soto UI. Dan apabila rivalry no dan excludable yes, maka impure public good. Contohnya RSH Uner. Selanjutnya, rivalry ya dan excludable no, maka impure public good. Contohnya bus kampus ITS. Dan yang terakhir, apabila rivalry no dan excludable no, maka pure public good. Contohnya parkiran PKST. Kemudian pada slide ini penjabaran lebih lanjut dari tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu pure public good, yaitu non-rivalry dan non-excludable. Contohnya adalah parkiran PKST. Non-rivalry yaitu setiap dosen, pegawai, dan mahasiswa yang menggunakan barang publik parkiran PKST tidak menghalangi kesempatan orang lain untuk menggunakan parkiran tersebut. Dan yang non-excludable, meskipun terus berupaya dosen, pegawai, dan mahasiswa ataupun yang lainnya termasuk dalam kampus itu akan gagal menghalangi orang lain untuk menggunakan barang publik tersebut. Karena parkiran PKST untuk semua tak terkecuali bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa tertentu. Dan yang kedua adalah impure public good, yaitu rivalry dan non-excludable. Contohnya itu bus kampus ITS. Rivalry yaitu apabila ada bus kampus penuh, maka mahasiswa lainnya tidak dapat bisa naik ke bus tersebut. Dan untuk yang non-excludable, orang atau pihak tertentu tidak bisa menolak mahasiswa untuk menggunakan bus, sehingga tidak ada perbedaan dalam fakultas atau jurusan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu impure public good, yaitu non-rivalry dan excludable. Contohnya RSH Uner. Non-rivalry, setiap mahasiswa kedokteran hewan dapat mengakses untuk menunjang pembelajaran mereka. Tetapi yang excludable, hanya mahasiswa kedokteran hewan yang dapat menggunakan RSH tersebut. Dan private good, yaitu rivalry dan excludable. Contohnya warung soto UI. Rivalry, apabila warung soto sudah penuh dan habis, maka pelanggan lain tidak dapat makan di warung, sehingga harus berpindah ke warung lainnya. Dan yang excludable, yaitu soto hanya dapat dinikmati oleh pelanggan yang mampu membayar sesuai harga yang telah ditentukan oleh penjual soto dan datang ke warung sebelum soto habis. 2. Optimal provision barang privat dan optimal provision barang publik. Optimal provision barang privat. Dalam private goods, konsumen bisa memilih jumlah yang berbeda-beda, namun kesediaan membayar atau kontribusi tetap sama. Pada private goods, kurva permintaan dengan kuantiti berbeda digabung secara horizontal pada harga yang sama, sehingga tercapai equilibrium SMC sama dengan SMB. Dari sisi permintaan, optimal choice individu terjadi pada saat indifference curve bersinggungan dengan budget constraints (MRS).
Dari sisi penawaran, MB sama dengan P, dan karena MC sama dengan MB, maka MC sama dengan P. Jadi equilibrium adalah MRS sama dengan MC sama dengan MB. Optimal provision barang publik. Dalam public goods, konsumen tidak bisa memilih jumlah yang berbeda-beda, namun kesediaan membayar atau kontribusi bisa berbeda-beda. Pada public goods, kurva permintaan dengan harga berbeda digabung secara vertikal pada jumlah yang sama, sehingga mencapai equilibrium SMC sama dengan SMB. Bagian 3. Contoh simulasi grafik optimal provisian barang privat dan optimal provisian barang publik. Contoh simulasi grafik optimal provision barang privat. Soal: Cucu dapat membayar sebesar Rp8.000 untuk kesediaan 2 porsi di warteg Bahari, sedangkan Jona hanya mau membayar sebesar Rp8.000 jika kesediaan di warteg Bahari hanya 1 porsi. Maka, grafik permintaan Cucu digambarkan oleh grafik di samping. Kemudian, untuk grafik permintaan Jona digambarkan oleh grafik di samping. Terkait equilibrium pada privat goods, total kurva permintaan Cucu dan Jona digabung secara horizontal. Kurva permintaan demand sama dengan SMB atau social marginal benefit. Untuk kurva penawaran, supply sama dengan SMC atau social marginal cost. Equilibrium terjadi pada saat demand sama dengan supply, yakni ketika SMB sama dengan SMC, yang ditunjukkan pada harga sebesar Rp8.000 dan kuantitas sebesar 3. Untuk grafik equilibrium digambarkan oleh grafik di samping. Contoh simulasi grafik optimal provision barang publik. Soal: Nana dan Nono memakai fasilitas tempat parkir di kampus. Nana mau membayar sebesar Rp2.000 untuk tempat parkir pertama dan Rp1.000 untuk tempat parkir ketiga. Sedangkan Nono mau membayar sebesar Rp4.000 untuk tempat parkir pertama dan Rp2.000 untuk tempat parkir ketiga. Maka, grafik permintaan Nana digambarkan oleh grafik di samping, sedangkan grafik permintaan Nono digambarkan oleh grafik di samping. Terkait equilibrium pada public goods, kurva permintaan dengan harga berbeda digabung secara vertikal pada jumlah yang sama. Maka, Nana dan Nono bersama-sama bersedia membayar sebesar Rp6.000 untuk tempat parkir pertama dan Rp3.000 untuk tempat parkir ketiga. Maka, equilibrium sama dengan SMC sama dengan SMB, yakni ketika kuantitas sebesar 3 untuk tempat parkir pada harga sebesar Rp3.000. Maka, untuk grafik equilibrium digambarkan oleh grafik di samping. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.